Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita langsung mulai saja ya. Kalau kalian jalan-jalan di kota besar di Indonesia, pasti pernah lewat Jalan Gatot Subroto kan? Atau mungkin tahu RSPAD Gatot Subroto yang sangat terkenal itu. Namanya memang diabadikan dengan megah di mana-mana. Tapi jujur saja, kisah hidup Jenderal Gatot Subroto yang aslinya ini jauh lebih luar biasa dan sejujurnya agak liar dibandingkan cerita fiksi manapun yang pernah kalian baca. Hari ini kita bakal membedah siapa sebenarnya sosok ini. Bukan cuma soal karir tempurnya, tapi gimana beliau jadi seorang mentor, seorang pemberontak sejati, sekaligus visioner yang ngebentuk masa depan militer Indonesia. Hai monyet! Ya, kalian gak salah dengar. Itu beneran kalimat pamungkas yang sering banget keluar dari mulut beliau. Kalau kalian penasaran gimana gaya kepemimpinan Gatot Subroto, nah beliau ini tipe petinggi militer yang super belak-belakan. Gak ada saringan sama sekali dan gak pernah ragu pakai kata-kata keras pas lagi ngasih perintah atau lagi emosi. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, kalimat ini pernah beliau lontarkan kepada seorang perwira muda yang bertahun-tahun kemudian bakal jadi presiden kedua kita, Bapak Soeharto. Gila kan? Ini benar-benar nunjukin betapa beraninya dan gak pandang bulunya seorang Gatot Subroto di lapangan. Tapi tunggu dulu. Jangan keburu tertipu sama gaya bicaranya yang meledak-ledak tadi. Soalnya ada paradoks yang luar biasa unik dari karakter beliau ini. Di luar, beliau emang kelihatan sangat galak, ceplas-ceplos dan keras. Tapi di dalam, Gatot Subroto itu sebenarnya punya hati yang luar biasa welas asih dan super pemaaf. Beliau dikenal mampu memaafkan kesalahan berat bawahannya yang kalau buat komandan lain, pasti udah nggak ada ampun. Dari mana coba datangnya sifat ini? Banyak yang meyakini kalau ini berakar dari keyakinan spiritualnya sebagai pengikut ajaran Buddha, di mana nilai-nilai kasih sayang dan pengampunan itu jadi prinsip hidup utamanya. Jadi bayangin, kalian punya jenderal tempur yang sangar, tapi hatinya pemaaf abis. Kalau kita tarik mundur sedikit, melihat masa lalunya, karakter unik ini tuh udah terbangun dari awal banget. Lahir di Banyumas tahun 1907, jiwa pemberontaknya emang udah kelihatan dari kecil. Bayangin aja, waktu masih sekolah di tingkat dasar ELS, sekolahnya orang Belanda waktu itu, beliau malah dikeluarin. Alasannya, beliau ketahuan berantem sama anak-anak Belanda. Bukannya kapok dan ngambil jalur karir kantoran yang aman, beliau justru mendaftar di Akademi Militer KNIL di Magelang, dan resmi jadi tentara kolonial Belanda. Terus, pas rezim berganti dan Jepang menduduki Indonesia, beliau nggak berhenti di situ, dan lanjut ikut pendidikan PETA bentukan Jepang. Jadi beliau ini ngelewatin 3 rezim yang beda banget, nyerap semua ilmu dari penjajah, tapi tetap bawa jiwa pemberontaknya yang kuat. Dan jiwa pemberontak itu makin meledak pas beliau ada di PETA. Meskipun udah dikasih jabatan tinggi sebagai komandan batalion sama Jepang, beliau ini terang-terangan lebih milih membela rakyat pribumi daripada tunduk sama atasan Jepannya. Pasti tegur gara-gara hal ini, bukannya ciut nyali, beliau malah ngancam balik komandannya. Saking kesalnya, kadang beliau protes pakai cara ekstrim, kayak terang-terangan melempar perlengkapan militernya gitu aja. Tapi tahu nggak, tindakan nekat dan berani ini justru bikin beliau dapat respek luar biasa dari sesama prajurit. Mereka melihat sosok pemimpin yang benar-benar nggak takut sama siapapun demi membela yang benar. Tapi, dengarkan ini. Poin krusialnya adalah, beliau bukan cuma sekedar pemberontak modal nekat, beliau itu ahli strategi yang brilian banget. Setelah Indonesia merdeka, perjalanan karir militer Gatot langsung melonjak tajam dalam proses pembentukan cikal bakal TNI kita. Beliau diangkat jadi kepala siasat TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman langsung. Kehebatannya kebukti di lapangan pas beliau memegang peran vital buat meredam pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Gara-gara kinerja dan strategi taktisnya yang super efektif itu, gak butuh waktu lama sampai beliau akhirnya diangkat jadi Panglima Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1949. Karirnya melesat, membuktikan kalau di balik sikap bengalnya itu, ada otak jenius yang lagi bekerja. Ya, tapi karir militer tentu nggak selamanya mulus ya. Dinamika politik pasca kemerdekaan waktu itu lagi bergejolak banget. Pada November 1952, beliau sempat ditahan dan dinonaktifkan karena dituduh terlibat atau setidaknya mendukung peristiwa protes 17 Oktober yang menuntut pembubaran parlemen. Terus apa yang beliau lakuin pas lagi diskors? Diem aja? Tentu tidak. Beliau malah bermanuver cerdas dengan masuk ke jalur politik. Beliau mendirikan Partai IPKI di tahun 1953, memenangkan kursi legislatif di pemilu 1955, dan bahkan di tahun 1959 jadi motor penggerak utama yang mendorong Indonesia balik menggunakan UUD 1945. Ini nunjukin banget kalau kecerdasannya itu nggak cuma mentok di medan perang, tapi visinya soal negara juga tajam banget di panggung politik. Nah, dari semua manuver politik dan militer itu, ada satu momen yang menurut saya paling mendefinisikan siapa sebenarnya karakter beliau ini. Waktu posisi Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu jabatan tertinggi di Angkatan Darat, ditawarin ke beliau, coba tebak apa yang beliau lakukan? Beliau menolaknya. Iya, nolak jabatan tertinggi.
Beliau ngerasa ada orang lain yang lebih layak dan malah merekomendasikan Aha Nasution buat posisi tersebut. Yang lebih luar biasa, setahun kemudian, Gatot justru ikhlas mengambil peran sebagai wakilnya Nasution. Ini tuh bukti nyata banget kalau beliau sama sekali nggak disetir sama ego dan selalu menempatkan kepentingan institusi serta negara jauh di atas ambisi pribadinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya adalah titik puncak perannya di sejarah kita. Di luar urusan medan perang dan politik, peran yang mungkin dampaknya paling historis bagi Indonesia adalah soal kedekatan sang mentor dan murid antara Gatot dan Soeharto. Gatot ini udah bertindak layaknya bapak angkat dan pelindung setia buat perwira muda ini. Ada satu cerita soal insiden bukit yang ngegambarin hubungan mereka dengan sempurna. Jadi suatu hari di masa perang, Gatot merintahin Soeharto buat jaga pos pengintaian di sebuah bukit. Nggak disangka-sangka, bukit itu tiba-tiba dibombardir hebat sama Belanda. Gatot udah cemas setengah mati, ngira anak didiknya tewas hancur lebur di sana. Tapi rupanya, Soeharto ini pinter. Dia udah memprediksi serangan itu dan mindahin pasukannya sebelum bom jatuh. Awalnya Gatot lega banget, tapi karena Soeharto secara teknis melanggar perintah posisi, ya udah pasti kalimat "Hai monyet" itu langsung meluncur deras. Ketegangan ini beneran nunjukin rasa sayangnya yang dalam tapi dibalut kedisiplinan yang super keras. Tapi, ujian yang sesungguhnya buat hubungan mereka berdua terjadi beberapa tahun setelahnya, di masa damai. Fast forward ke tahun 1959, Soeharto yang saat itu lagi bertugas memimpin komando militer di Jawa Tengah, tersandung masalah yang gede banget. Dari catatan sejarah dan memoar para petinggi saat itu, Soeharto dilaporkan terlibat bisnis gelap dan penyelundupan barang pengusaha kayak Lim Sio Lyong dan Bob Hasan. Gak cuma itu, ada juga laporan soal pemalakan terhadap bisnis-bisnis lokal di sana dengan bawa-bawa institusi militer. Tentu saja, tindakan nyeleneh ini akhirnya tercium juga sama para petinggi militer di Jakarta, dan ini langsung nyiptain krisis besar buat karirnya Soeharto. Situasi di markas besar waktu itu lagi panas-panasnya. Ahmad Yani murka besar melihat korps militer dipermalukan begitu, bahkan dikabarkan sampai sempat menampar Soeharto. Di sisi lain, Nasution, yang menjabat kepala staf, sikapnya sangat tegas. Beliau nuntut supaya Soeharto diseret ke mahkamah militer dan dipecat secara nggak hormat. Hari itu juga, karir Soeharto nyaris tamat riwayatnya. Tapi, justru di detik-detik paling kritis itulah, sang bapak angkat turun tangan. Mayor Jenderal Gatot Subroto, yang juga menjabat sebagai wakil Nasution, pasang badan menggunakan pengaruhnya buat ngelindungin anak didiknya. Hasilnya, Soeharto beneran selamat dari pemecatan dan mahkamah militer. Ya, walau dia tetap harus rela dicopot dari jabatannya sebagai panglima di Jawa Tengah. Nah, setelah ngelewatin semua drama medan perang, intrik politik, sampai aksi penyelamatan krusial tadi, sebenarnya kemana arah pikiran Gatot ini berlabuh? Jawabannya ada pada visinya untuk masa depan angkatan bersenjata kita. Visi pendidikan militer Gatot Subroto inilah yang akhirnya menabiskan beliau sebagai Bapak Pendidikan Militer Indonesia. Wujud nyatanya, ya gagasan soal Akabri atau Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Gatot itu sadar betul kalau kita mau ngebangun pertahanan negara yang kuat, matra darat, laut, dan udara itu nggak boleh saling sikut-sikutan atau bersaing secara negatif. Peran Gatot dalam Akabri ini luar biasa krusial. Beliau yang menggagas supaya perwira muda dari semua matra itu dididik dan digembleng bareng-bareng di satu akademi terpadu. Tujuannya buat memupuk rasa kesatuan dan nyegah rivalitas di kemudian hari. Ini benar-benar jadi warisan pendidikan Akademi Militer Indonesia yang paling strategis. Tapi, sayang beribu sayang, beliau nggak sempat ngelihat impian terbesarnya ini benar-benar terwujud di depan matanya. Pada 11 Juni 1962, Jenderal Gatot Subroto meninggal dunia di usia yang masih terbilang muda, 54 tahun, dan dimakamkan di Ungaran, Jawa Tengah. Saking besarnya jasa beliau buat negara ini, hanya selang 1 minggu sesudah pemakamannya, negara langsung menetapkannya sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Dan pada akhirnya, ide briliannya itu beneran kejadian. Akabri resmi dibentuk pada tahun 1965, pas 3 tahun setelah kepergiannya, mengukuhkan visi besarnya ke dalam fondasi militer modern Indonesia. Yang akhirnya membawa kita pada sebuah pemikiran yang cukup bikin merinding nih. Coba deh kalian renungkan sejenak. Gimana jadinya sejarah Indonesia kalau aja waktu itu Jenderal Gatot Subroto nggak punya hati pemaaf dan menolak pasang badan ngelindungin Soeharto muda dari pemecatan di tahun 1959. Era Orde Baru mungkin nggak akan pernah ada. Atau gimana kalau beliau nggak punya visi jauh ke depan buat menyatukan pendidikan militer kita? Angkatan bersenjata kita mungkin bakal terus terpecah belah oleh rivalitas antar matra. Bayangin, satu orang jenderal yang galak, suka manggil bawahannya monyet, tapi di dalamnya penuh ulas asih, tanpa sadar udah ngebentuk arah lintasan sejarah Indonesia modern. Sangat menarik, bukan? Oke, terima kasih udah bergabung dalam pembahasan kita kali ini, dan jangan pernah berhenti mempertanyakan sejarah yang ada di sekitar kita.